berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Apakah kalian tahu seperti apakah permainan gebokan batu itu? Ini dia. Selanjutnya, ayo berlatih. Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Misalnya, Siti dan keluarganya mengunjungi kakek dan nenek di desa. Siti sungguh sangat senang bisa bertemu dengan kakek dan nenek. Siti sungguh sangat merindukan kakek dan neneknya. Gambar kedua, misalnya, Siti bertemu dengan teman-temannya di desa. Mereka berkumpul dan bermain gebokan batu. Siti sungguh senang bermain bersama teman-temannya. Gambar ketiga, misalnya, Siti bersama orang tuanya dan adiknya serta kakek nenek dan pamannya sedang berbincang-bincang di ruang tamu. Suasana kehangatan keluarga tersebut sungguh sangat indah. Siti sungguh bahagia. Berikutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan sikap apa yang dapat kamu temukan dalam teks di atas. Tuliskan hasil diskusimu. Sebelum menuliskan hasil diskusi, mari kita baca sekali lagi teks tersebut. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Bagaimana? Sudahkah kalian menemukan sikap dalam teks tersebut? Ya, sikap menyayangi orang tua. Sikap rajin membantu orang tua. Sikap rukun dengan teman. Selanjutnya, mengenal anggota keluarga Siti. Perhatikan gambar berikut. Siti, kategori anak-anak. Zahra, kategori remaja. Paman, kategori dewasa. Ayah dan ibu, kategori dewasa. Kakek dan nenek, kategori dewasa. Kategori anak-anak, remaja, atau dewasa tersebut ditentukan berdasarkan usianya. Mari kita lanjutkan. Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D merupakan kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Perhatikan tabel berikut ini dan mari kita mengenal perbedaan usia.
usia 0 sampai 12 tahun termasuk dalam kategori anak-anak. Usia 13 sampai 17 tahun termasuk kategori remaja. Usia 18 tahun ke atas termasuk kategori dewasa. Selanjutnya, ayo mencoba. Coba sekarang kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah. Kemudian tentukan perbedaan usia mereka. Tuliskan dalam tabel berikut. Perhatikan contoh. Nomor 1. Nama Bapak Rahmat. Usia 48 tahun. Kategori dewasa. Nomor 2. Nama Ibu Fatimah. Usia 42 tahun. Kategori dewasa. Nomor 3. Nama Zahra. Usia 14 tahun. Kategori remaja. Nomor 4. Nama Siti. Usia 8 tahun. Kategori anak-anak. Nomor 5. Nama Ali. Usia 6 tahun. Kategori anak-anak. Silakan kalian kerjakan berdasarkan keadaan usia anggota keluargamu di rumah. Berikutnya, ayo berlatih. Pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Gambar pertama, usia 6 tahun. Termasuk dalam kategori ya, anak-anak. Gambar kedua, 62 tahun. Termasuk dalam kategori ya, dewasa. Gambar ketiga, 13 tahun. Termasuk dalam kategori ya, remaja. Gambar keempat, 20 tahun. Termasuk dalam kategori ya, dewasa. Gambar kelima, 35 tahun. Termasuk dalam kategori ya, dewasa. Sekarang ayo berdiskusi. Ayo diskusikan sikapmu ketika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usia. Sikap ketika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usia adalah bersikap sopan dan